Mau tahu cara konsisten beat the market 7 tahun berturut-turut? Ini dia bocoran metodenya. Udah 7 tahun ya consecutively beat the market. Itu campuran antara kombinasi dari fundamental dan teknikal. FCDS-nya tuh komponen fundamental dan strip T-nya tuh teknikal. Kayaknya tuh biasa untuk nyari timing untuk menyiapkan manajemen resikonya. Misalkan dari dry powder tadi naiknya jadi 40%. 20%-nya itu cuma dari modal kita store, sedangkan Pareto-nya 80%-nya itu hasil menggulung prestasinya. Compoundingnya. Kita sering bilang kalau asset allocation kalau nggak lebih penting, dia sama pentingnya kayak stock picking. Jadi sebenarnya di atas investasi daripada memilih-milih saham. Bongkar strategi lengkap FC2ST dan rahasia money management Gani Faza. Tonton episode lengkapnya di YouTube Ajaib. Halo investor ajaib, lagi di podcast Cuan Talks bareng aku Rahel. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama tamu yang menarik banget nih, karena cara dia investasi tuh beda banget sama kebanyakan orang. So please welcome Kak Gani Faza, yang sekarang ini merupakan seorang full time investor, founder dari GH Portfolio, dan juga udah 7 tahun ya consecutively beat the market. Dan strateginya ini mungkin jarang didengar orang kali ya. Jadi Kak Gani mungkin boleh perkenalan diri dulu nih ke teman-teman semua. Terima kasih juga buat Ajaib, investor Ajaib yang udah ngundang di podcast kali ini. Oke, nah mungkin Kak Faza boleh gak sih ceritain sedikit backgroundnya? Karena kan kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya, Kak Faza ini tuh alumni dari ITB tapi teknik kelautan. Kan itu gak ada nyambung-nyambungnya tuh sama investasi. Kenapa awalnya bisa tiba-tiba terjun ke dunia investasi padahal backgroundnya sama sekali gak berhubungan? By the way, ada loh cara analisis yang cuman butuh dicek setiap kuartal atau 4 kali setahun tapi tetap bisa beat the market. Yuk kita kulik lebih dalam. Jadi sebenarnya kalau awal masuk ke pasar modal atau mungkin ke saham tuh menariknya ini benar-benar nggak sengaja karena waktu di kuliah tuh pernah dapat beasiswa dan beasiswanya kebenaran sekuritas. Okay. Nah dari sekuritasnya pernah main juga nih ke IDX ini kan. Pas dari situ akhirnya ternyata ada yang namanya saham, pasar modal, akhirnya mulai pelajari sana sini. Kalau nggak salah itu tuh 2016 deh untuk pertama masuk. Nah dari situ akhirnya mulai deh nyobain masuk ke saham pelan-pelan dari hasil, kan dari saya udah punya income dari SMA, dari kuliah. Jadi mulai nyicil-nyicil aja nih untuk masuk ke sana. Jadi bisa dibilang gak sengaja akhirnya masuk di 2016 sampai akhirnya terus muter sekarang 2026. Berarti kurang lebih udah 10 tahun lah untuk masuk di dunia finance. Oke, wow, berarti udah ngalamin pas lagi IHSG jeblok-jeblok ya, pas lagi rally-rallynya, pas IHSG dari masih sepi sampai ke sekarang mungkin ya, retailnya udah banyak banget gitu. Oke, nah boleh gak sih diceritain sedikit soal framework yang dipakai sama Kak Faza sendiri? Kan ini namanya itu FCDST ya. Betul. Ini kayaknya nggak pernah ada orang yang pakai. Biasanya kayak paling cuma teknikal, fundamental, tapi ini ada yang framework yang baru. Sebenarnya ini tuh framework apa sih dan caranya tuh kayak gimana? Jadi sebenarnya FCDST itu kayak bisa dibilang mungkin metode original juga ya, mungkin karena orang akhirnya nggak pernah dengar. Ini tuh campuran antara kombinasi dari fundamental dan teknikal. Jadi namanya kan FCDS strip T. Nah FCDS-nya tuh komponen fundamental dan strip T-nya tuh teknikal. Jadi itu sebenarnya campuran di antara keduanya. Jadi simpelnya si mode fundamentalnya atau FCDS-nya itu untuk mencari tahu future value atau potensi perusahaan value-nya bagaimana nih dalam beberapa tahun ke depan. Nah biasa saya ngambil karena jangka panjang tuh 3-5 tahun. Biasa 5 tahun lah kurang lebih. Okay. Nah T-nya tuh biasa untuk mencari kayak pasar sedang apa nih. Misalkan kayak kemarin lagi drop banget atau kemarin lagi euforia di 9.000. Itu udah saat-saat bahaya nyari timing untuk menyiapkan manajemen resikonya. Jadi bisa dibilang metode FCDS itu sebuah formula, tetapi metode secara lengkapnya juga terdalam dari semua si metode ini gitu. Jadi dari fundamental, teknikal juga sebenarnya mindset di belakangnya seperti asset allocation semuanya juga ada di bagian satu ini. Oke, berarti kombinasi antara fundamental dan teknikal. Nah, berarti itu kalau misalkan kita bedah secara lebih dalam lagi gitu ya si metodenya, itu lebih banyak komponen fundamentalnya atau teknikalnya sih? Fundamentalnya, karena tetap tadi fundamentalnya ya. Fundamental. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin lebih banyak komponen fundamental, berarti sekarang ini lagi agresif-agresifnya dong untuk portfolio allocation-nya. Iya, jadi halo investor ajaib, berapa kali sih dalam sehari kalian ngecek porto kalian di aplikasi ajaib? Tiap jam atau malah tiap menit? Coba tulis di kolom komentar. Emang dari kemarin drop di bottom udah mulai. Nah itu titik T-nya tadi tuh teknikal tuh untuk melihat pasar nih. Biasanya untuk teknikal tuh ngelihat IHSG-nya lagi gimana, misalkan nyari support resist di masa lalu. Dan itu kan bisa buat titik pantul lah, entah jadi supportnya atau jadi resistnya. Nah di situ tuh udah nemu nih kemungkinan kayak kemarin tuh biasa tuh masuk tuh di 5.900-an, sempat juga masuk di 6.500 kan berarti sempat turun tuh jatuh. Dan 5.400 tuh sempat masuk juga di angka situ karena dari IHSG-nya ada daerah support lah di masa lalunya. Nah udah nemu nih titik untuk entry timing dari pasar. Nah baru saya melihat ke fundamentalnya saham-saham apa nih yang sebenarnya paling potensial di harga ketika pasar segitu. Nah ketika udah nemu udah entry biasanya disesuaiin. Oke, berarti emang nyesuaiin terus ya dengan kondisi market ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu,
Berarti si bagian pas lagi kan kalau kita ngomongin IHSG secara keseluruhan ya, secara teknikal kayaknya tahun ini susah banget gitu ya. Kalau kita ngomongin ada support, kayak supportnya juga dijebol terus gitu. Nah, kalau dari metode FCDST sendiri itu kedetek gak ya pas lagi supportnya jebol, mungkin langsung disuruh asset allocationnya mungkin mostly di cash, atau gimana tuh cara dia bisa gimana maksudnya kayak nyimbangin antara fundamental dan teknikalnya. Karena kan secara teknikal mungkin terlalu banyak yang jeleknya ya, dijebol terus. Tapi kalau kita ngomongin secara fundamental, apalagi metode FCDST ini kan mostly dari fundamentalnya dulu ya. Dan kalau kita ngomongin tahun ini kayak banyak banget saham-saham yang fundamentalnya emang bagus, ya lagi murah-murahnya gitu. Lagi murah-murah, tapi secara teknikal emang kayak agak berat kita nampungin di support ini, ya jebol lagi. Nah di metode FCDST itu kayak gimana kedeteknya? Nah itu karena metode kan salah satu metode, cuma ada bungkusan utamanya yang menjelaskan mindset utama dari si metode inilah. Nah jadi emang utamanya tadi metode untuk mencari teknikal, misalkan teknikal kayak tadi saya bilang udah mulai masuk di 6.500, ternyata turun lagi. Turun lagi juga ke 5.500 sampai beberapa kali turun, kan pasti kalau saya yang masuk di atas tempat rugi dulu lah. Benar. Nah, cuma karena mindsetnya adalah jangka panjang, fundamental, jadi mau masuk di angka berapapun nggak ada masalah. Jadi misalkan yang masuk di atas atau masuk di bawah, mungkin potensinya akan lebih besar yang di bawah untuk jangka panjang. Makanya tadi saya bilang bisa 3 sampai 5 tahun. Nah, cuma biasanya untuk apa ya, kasarnya mengakali si porto tuh, saya sendiri di porto tuh ada 3 macam kategori. Kategori core, growth, sama spekulasi. Nah, core ini biasanya saham-saham blue chip yang top-top lah, yang udah mature, yang emang udah jangka panjang banget dan biasanya dividen juga lumayan. Lalu saham spekulasi ini bukan berarti ngasal milih, tapi biasanya saham-saham yang cukup fluktuatif lah. Bisa kayak kemarin lagi drop tuh bisa drop sampai 30%, 40%. Nah, saham-saham ini ya udah, tapi bisa perform tinggi ketika dapat momentum. Cuma alokasinya kecil. Jadi di saat rugi pun ya nggak terlalu berdampak lah impactnya. Nah, jadi diaturnya di sana juga. Dan ketika misalkan tadi, misalkan lagi tinggi-tingginya nih, mungkin kita nggak tahu kapan waktu koreksi, kan nggak ada yang tahu juga kan, kapan waktu koreksi, kapan waktu rebound. Itu dari teknikal, walaupun gak mungkin 100% kelihatan, cuma bisa mengira-ngira lah, bisa memanajemen resiko dari teknikal itu. Kayak kemarin waktu 9 ribuan kalau gak salah, waktu di awal Januari, saya kayak pernah bikin kayak konten, hati-hati nih 9 ribu bisa jadi crash, bisa jadi crash lah koreksi. Ternyata benar, walaupun cuma gak tahu juga ternyata sedalam ini kan koreksi kemarin. Bener. Jadi tugas investor balik lagi sih untuk menyiapkan manajemen resikonya. Lagi di atas sudah siap-siap take profit, nyiapin cash ketika koreksi ya kita masuk hajar biasanya. Oke. Nah aku pengen tanya lagi nih, tadi kan di FCDST ini ada yang lebih ke asset allocationnya juga ya. Nah itu asset allocationnya apakah di Indo Stocks doang? Apa ada mungkin kayak hedging ke dollar, ke gold atau gimana? Kalau secara umum dari FCDST itu utamanya saham ya. Cuma emang kalau FCDST itu dijelaskan di ebook saya yang namanya Profit Wise. Nah dari ebook ini emang saya menjelaskan salah satu bab khusus lah tentang asset allocation. Yang saya sendiri pun investasinya ke beberapa. Misalkan saya juga di kripto juga ada, saham juga ada. Dan low risk investment misalkan obligasi, reksadana pun ada semua juga nih. Saya di instrumen-instrumen lain. Jadi secara umum, nah tadi yang 3 kategori core, growth sama spekulasi itu dari saham doang nih. Jadi dari 100% misalnya aset saham, nah kita bagi-bagi lagi, misalkan saya tuh core tuh maksimal 40%. Jadi gak boleh ada satu saham yang kasar jadi tulang punggung lah sampai setengah dari porto, itu gak boleh. Alokasi itu biasanya yang spekulasi itu 5-10%-an. Nah itu jadi itu nih satu nih. Nah untuk total porto saham Indonesia sendiri itu saya biasa di 30-50%. Sisanya tuh kripto, tadi kripto paling 10% lah karena saya juga gak terlalu paham kripto. Lalu saham US lumayan gede 20-40% karena saham juga kan konteksnya saham, jadi konsepnya masih sama lah. Dan low risk investment kayak reksadana, obligasi itu kayak penjaga aset kayak aja hedgingnya lah, kurang lebih kayak gitu. Berarti very well diversified juga ya, nggak cuma dari sahamnya tapi dari instrumennya juga. Karena ada ya alokasi yang pas lah ya gitu, dari yang low risk sampai ke yang high risk ya. Nah tapi kalau dengan metode FCDST ini kan tadi ada yang pilihan saham-sahamnya untuk yang spekulasi juga ya. Itu gimana cara menjustify-nya? Apakah tetap dilihat secara fundamental atau ada mungkin kayak dilihat dari flow atau gimana? Karena kan biasanya kalau ya saham-saham spekulasi berarti fundamentalnya bisa kita bilang kurang bagus gitu kan, nggak bisa dijustify. Yang seharusnya kalau kita masukin ke sebuah algoritma atau framework harusnya itu udah ke kick duluan lah gitu. Itu kenapa bisa tetap ke-detect? Jadi sebenarnya untuk konteks pengertian dari spekulasi sendiri itu biasanya fundamental tetap masuk. Jadi biasa growth-nya bagus, cuma growth-nya juga biasa saya lihat dari ROI-nya ROI-nya, EPS-nya growth, apakah profit dan omsetnya nih, utamanya dari 3 itulah. Nah, ntar dari situ turunannya kenapa bisa jadi model spekulasi atau kategori spekulasi, misalkan cap-nya kecil, misalkan cuma 2 triliun atau bahkan di bawah 1 triliun, atau bahkan kalau kita ngelihat lebih lanjut ke keuangannya,
oh ternyata utangnya cukup besar nih, DR atau debt to equity ratio-nya juga tinggi. Jadi kalau untuk kita nyimpan modal banyak untuk jangka panjang masih cukup resiko nih. Nah kasar kayak gitu biasanya masukin ke spekulasi. Coba misalkan kayak ini udah rada lumayan oke dua-duanya, keuangannya oke, fundamentalnya oke, tapi mungkin gak di antara core sama spekulasi, nah itu baru masukin ke growth tadi yang kategori tengah lah kurang lebih. Boleh di-spill gak sih kira-kira dari yang core, growth sama spekulasi itu contohnya yang sekarang kayak lagi di hold tuh apa sih, atau lagi dipantau lah? Satu-satu aja masing-masing. Kalau core itu kurang lebih kayak saham-saham ya paling big banking biasanya. Untuk growth itu yang udah masuk dari beberapa tahun lalu tuh misalkan saya masuk ke Ades lah. Ades, iya. Dapat multibagger sama spekulasi. Spekulasi lumayan banyak juga sih pilihannya. Misalkan kayak ADMR, ya udah lama bisa masuk spekulasi kalau harga udah naik tinggi. Nah itu juga misalkan harga udah naik tinggi nih, tapi kita kan kalau udah harga tinggi itu ada kemungkinan koreksi kan. Nah itu cukup bahaya kalau kita masukin alokasinya tinggi. Jadi mungkin yang awalnya growth nih, ketika masuk naik udah jadi spekulasi. Jadi dinamis lah untuk si portonya. Menarik juga. Nah, ini tadi aku pengen nanya juga dari mungkin switching dari portofolionya ya. Sebenarnya itu jangka waktu holdnya biasa berapa lama sih, dan kayak di baca-baca lagi, dianalisa ulang untuk masing-masing saham yang lagi di holdnya itu berapa lama sekali sih sebenarnya dengan strategi FCDST ini? Biasanya tuh utama tuh sebulan sekali untuk ngecek kayak ini ada harga yang tahu-tahu naik terbang tinggi. Nah, misalkan terbang tinggi apakah fundamental atau value-nya masih bisa mengimbangi nih. Nah mengimbangi itu lihat dari hasil metode FCDST tadi. Ini kan ada potensi future value nih kalau dari si metodenya. Misalkan ternyata menurun jauh yang profit resiko saya udah gak cukup, biasanya udah jual, berarti take profit kan. Atau misalkan ternyata dari hasilnya kurang bagus, turun nih, berarti kan rugi nih, cut loss kan. Misalkan udah masuk batas threshold, biasanya itu 25% sampai 40% lah untuk batas jualnya. Dan udah masuk ke angka thresholdnya, ya mau nggak mau jangan pakai emosi, jual aja semuanya. Jadi si alokasinya nanti dapat modal lagi kan buat dijual, saya puter lagi ke yang lain. Jadi sebulanan tuh untuk maintenance saham yang dipegang, sedangkan kuartalan itu untuk laporan keuangan baru. Nah, laporan keuangan baru kan pasti itu banyak banget yang dikerjain kan, harus analisis. Jadi evaluasi utama pasti tiap laporan keuangan baru sih, kuartalan berarti. Per kuartal ya berarti ya. Nah, aku pengen nanya juga nih, kalau misalkan strategi yang kayak gitu, kalau di otak aku gitu ya, di otak yang mungkin orang-orang yang nggak pernah pakai strategi ini, aku mungkin agak bingung, kok bisa pakai strategi ini, tapi bisa dapet saham-saham yang multibagger kayak Ades gitu. Itu kan Ades saham yang kayak jarang banget diomongin orang sebenarnya ya, tapi emang orang-orang fundamental tuh suka banget sebenarnya. Nah, kenapa bisa sampai hold selama itu bertahun-tahun berarti kan tadi holdnya? Kebetulan setahun doang. Setahun ya, setahun dan bisa dapetin multibagger gitu. Padahal mungkin secara teknikal kalau misalnya udah dapat all time high baru, mungkin udah ke-detect untuk kayak ini titik exhausted nih, udah better kayak take profit di sini. Nah, gimana caranya bisa menjustify kalau saham itu masih layak untuk di hold dan gak usah di-TP dulu gitu? Oke, ini jadi studi kasus dari Ades aja ya. Kurang lebih tuh misalkan dilihat dari hasil potensi tadi metode FCDST nih, misalkan dapat angka yang masih tinggi, padahal dia udah naik lumayan tinggi kan. ATH juga, kenapa? Akhirnya masih dimasuk untuk saham yang ATH yang kemungkinan ada koreksinya besar. Nah, saya lihat dari tadi potensi metode FCDST dan ngelihat juga dari tadi keuangannya. Keuangannya ternyata emang sangat bagus, walaupun sebenarnya kalau dari sisi valuasi PBV, PR itu udah lumayan tinggi lah untuk Ades ini. Cuma nah itu kasarnya emang ngakalinya saya maininnya di alokasinya. Jadi misalkan walaupun sebagus itu cuma valuasinya cukup tinggi yang beresiko, gak mungkin saya masukin jadi core dengan alokasi tinggi. Saya turunin lah biasa 10-20%. Jadi walaupun multibagger yang nggak kecil juga, cuma lumayan lah tetap dapatnya. Nah kayak gitu biasanya. Jadi berarti alokasi, streaming ya? Ya streaming. Oke. Menarik nih. Nah kan tadi kalau misalkan Kak Faza sendiri lebih banyak kayak adjust portfolionya per kuartal ya, karena kan tiap rilis laporan keuangan. Tapi kalau monthly-nya emang ya ada yang dicek secara berkala lah ya, karena untuk yang lebih mungkin di switching, ada yang harus di trimming segala macam. Nah sebenarnya caranya Kak Faza untuk tetap stay objektif itu gimana sih? Apalagi kan kalau sekarang udah ramai banget ya, kayak di social media influencer yang bahas soal saham juga banyak banget. Pernah gak sih ngerasain FOMO walaupun udah punya metode FCDST ini yang emang udah proven gitu kalau itu emang work dan selama ini udah ngasilin Kak Faza itu cuan? Masih ada FOMO-FOMO-nya gak sih? Untuk FOMO ini sebenarnya udah di fase awal kayaknya. Di fase awal investasi jelas lah ngikutin sosial media ada yang pom-pom segala macam pasti coba ikutan masuk. Cuma emang dalam jangka panjang dan secara overall banyaknya rugi biasanya. Karena saya sendiri meyakini kalau portofolio itu personalis setiap orang. Jadi karena background saya mungkin beda sama background orang lain. Misalkan saya
nih beli saham A, belum tentu kan kita cocok saham A, apalagi profil resiko misalkan saya ternyata buat jangka panjang, ternyata orang ini buat jangka pendek kan gak match nih. Iya, benar-benar. Atau kondisi porto juga saya bisa 3 tadi, background, profil sama kondisi porto. Misalkan di porto saya udah ada banyak saham-saham batubara nih, komoditi, ternyata ada lagi yang masukin ngesaranin komoditi, gak mungkin saya ambil juga kan karena di porto karena udah ada ya. Udah ada kayak gitu. Jadi saya biasa menyebut tuh pom-pom atau berita-berita yang mungkin news setiap hari prospek tuh sebagai noise biasanya. Sebagai noise karena kalau misalkan kita terlalu fokus ke sana, misalkan kita udah kayak tadi nih, saya udah masuk ke saham ADES kayaknya bagus deh. Tapi ternyata ngelihat di grup ada yang cuan dari saham B misalkan, atau ngelihat ada di internet berita ada prospek dari saham C dan yang lain saham D, kan jadi biasnya muncul nih. Ini beli atau enggak ya untuk saham ADES, padahal udah misalkan udah yakin untuk saham ADES, jadi lebih fokusnya ke hasil sendiri lah. Misalkan ntar mau bener atau salah pun kalau hasil sendiri biasa lebih enak aja sih. Iya benar, lebih ada convictionnya juga ya. Nah, tapi kan kalau misalkan kita ngomongin 2026 ini ya, udah berasa lah sekarang ini pas market udah lebih stabil, itu banyak banget saham-saham yang naiknya tuh gila-gilaan karena mereka ada corporate action. Nah, apakah di strategi FCDST ini termasuk saham-saham yang ke-detect dan direkomendasikan gitu? Sebenarnya untuk corporate action sering kali nggak kedetek sih. Nggak kedetek ya jadinya. Karena emang minusnya di situ. Cuma mungkin kalau buat saya sendiri, itu safety margin saya di sana. Jadi saya nggak ngambil ke arah sana. Walaupun saya pernah ada studi kasus juga di tahun 2024 nih, sama Adero kan dia sempat isu ADI dan dividen jumbo luar biasa juga. Nah saya tuh sempat masuk di awal. Tapi alasan masuknya bukan karena masih jauh nih. Berita-berita masih lama belum ada tentang hal itu. Saya masuk emang murni karena value-nya dari hasil si metode tadi. Jadi kayak ini emang bagus nih harga di sini. Yaudah saya beli di awal. Ternyata ada banyak sesuatu. berita-berita. Akhirnya kena juga gitu. Gak sengajanya kena gitu. Oke, berarti sebenarnya ya tetap bakal ke reflect aja ya. Maksudnya kalau as long as sahamnya bagus ya, eventually mungkin bakal keapresiasi juga gitu sama market ya, regardless dia mau ada corporate action atau enggak. Oke, nah kalau kita ngomongin soal tadi ya kan ada rilis laporan keuangan, berarti itu waktunya dari strategi FCDST ini kerja keras lah ya gitu untuk ngevaluasi lagi, analisis lagi apakah masih valid atau enggak tesis dari awalnya. Nah, kalau untuk laporan Q2 sendiri kan baru aja rilis juga nih. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang berubah, kayak ada nggak sih mungkin saham-saham tertentu yang kayaknya wah beda banget, atau mungkin kenotis di sektor tertentu yang kayaknya wah dari Q2-nya kok kayaknya jelek banget nih, yang mungkin karena dari let's say harga komoditasnya, atau mungkin dari ada kepengaruh sama sentimen dalam negeri juga, atau sentimen perang dan lain-lain. Itu ada gak sih yang kayak mungkin red flag gitu dari sektornya aja, gak usah dari sahamnya? Kalau dari laporan keuangan kuartal 2 2026 baru aja rilis nih. So langsung aja buka aplikasi Ajaib dan cek kinerja emiten incaran kalian. Sektornya, nah itu sebenarnya karena tadi saya aliran metode FCDS itu kan fokus di saham nih. Di situ aliran bottom up, bener-bener ngecek per sahamnya. Jadi dari hasil screening masuk saham, ya udah misalkan mau sektor apapun saya nggak, kasarnya nggak peduli lah. Jadi ngelihat emang kalau emang perusahaannya bagus, hasilnya bagus, ya bisa digas-gas aja misalkan dari hasilnya kayak gitu. Untuk prospek, untuk sektor saya nggak terlalu mikirin sih. Oke, berarti ya itu harus dirangkum ulang aja kali ya dari masing-masing sahamnya. Kalau misalkan secara keseluruhan sahamnya di sektor tersebut ada lagi kenapa-napa laporan keuangannya, berarti kita bisa assume sendiri kalau secara makronya mungkin lagi kurang bagus untuk ke sektor itu gitu ya. Karena bottom up ya satu-satu. Nah, tapi kalau misalkan untuk di laporan keuangan ya, dari metode FCDST ini paling ngeliatin tuh apanya sih yang paling pertama kali dicek gitu? Kayak misalkan apakah dari revenue-nya dulu harus growth, baru turun naik ke yang lain, atau proses screeningnya tuh sebenarnya kayak gimana sih? Nah, jadi metode FCDST itu kan tadi saya biasa bilang ada 3 prinsip utama nih. Tapi saya untuk metode hasil atau stock pickingnya 2 diambil lah. Misalkan pertama tuh harus perusahaan yang baik, dan 2 beli di harga yang baik. Nah jadi perusahaan yang baik tuh parameter yang saya ambil untuk metode tuh ROE, return on equity, karena itu apa ya, mengimplementasikan apakah manajemen perusahaan bisa memanfaatkan modal untuk menghasilkan profit kan. Nah yang kedua adalah EPS growth atau profit growth lah. Apakah perusahaan dalam beberapa tahun, saya biasa ngambil 5 tahun atau 7 tahun sama yang tahunannya, apakah growth atau enggak. Misalkan ternyata menurun atau rugi, harus dicek nih ntar kenapa. Nah itu jadi intinya nyari growth dari profit. Dan ketiga omset. Omset ini pentingnya di kalau misalkan perusahaan udah besar tapi omsetnya nggak nambah-nambah, kasarnya pasar perusahaan nggak bisa mencakup pasar baru lah. Kasarnya udah mulai saturated si perusahaannya. Nah kalau masih bisa growth, oke, berarti ini yang bagus nih, salah satu bagus. Nah turunannya ntar untuk valuasinya atau value tadi harganya yang baik tuh ngeceknya balik lagi ke PBV, PER, sama kalau sales ada price to sales ratio yang emang gak terlalu ini sih. Cuma dari 3 itulah utamanya bagian turunan-turunannya. Oke, nah tapi aku penasaran juga nih, dari metode FCDST ini itu kan ngecek laporan keuangan sebenarnya agak ribet juga ya. Pasti banyak banget gitu, dengan ada sekitar 900-an saham gitu di Indonesia.
Itu apakah bisa langsung di-feed datanya ke metode ini atau harus dipilih dulu gitu sama Kavaza secara manual, kayak udah ada yang diincer nih, baru tinggal dimasukin ke FCDST, baru kayak oke, confirm atau enggak gitu. Sebenarnya karena ini formula ya, jadi metode itu dalam bentukan rumus. Bisa aja sih misalkan mau di bulking, dimasukin ntar cari gitu. Cuma saya lebih senangnya nge-analisis sendiri. Jadi kayak lebih sense, lebih dapat lah. Jadi awal tetap di screening dulu, misalkan kayak filter apalah, pakai stock screener. Kayak tadi misalkan ROE di atas 15%. Terus PBV di bawah 1,5. Nah, muncul nih si saham-sahamnya kan. Dan dari situ udah baru dicek, misalkan muncul saham 1, masukin ke metode, misalkan ternyata kurang nih. Oh yaudah kita nyari lanjut saham 2 kayak gitu terus. Jadi kayak iterasinya banyak lah. Gak banyak juga sih, maksudnya filter awal, cuma ada iterasinya lah. Jadi gak bener-bener langsung tahu jadi jebret, karena kita harus butuh sense-nya juga lah untuk melihatnya. Dan seringkali misalkan dia muncul di bagian hasil analisis tadi nih, stock screener. Cuma untuk filter yang red flag awalnya nih kayaknya kemahalan nih. Biasanya ngeceknya di valuasinya, apakah PR-nya tinggi. Terutama misalkan PR di atas 50 atau 100 itu udah gak mungkin lah, udah pasti langsung di-kick ya. Oke, berarti sebenarnya masih ada yang manualnya dulu ya. Pertama screening dulu sendiri, baru itu sebagai konfirmasi ya keduanya. Oke. Nah, kalau misalkan kita ngomongin kondisi saat ini ya, sebenarnya kan secara makro masih kurang enak ya, secara domestik juga kayak masih banyak banget yang ya kita masih banyak ketidakpastian gitu ke depannya. Nah, sebenarnya kalau misalkan di kondisi-kondisi kayak gini, dari strategi FCDST sendiri itu kan tadi ada yang asset allocation ya. Betul. Apakah disaranin untuk lebih raise cash dulu atau gimana? Karena kalau misalkan kita trading sendiri, mungkin pas lagi ada rebound kecilnya kan pasti langsung agresif dan ujung-ujungnya kayak ada aja cut loss lagi gitu, karena kita pengen ngebalikin kondisi porto yang di awal tahun yang mungkin nyayur banget gitu. Nah, kalau Kavaza sendiri kayak gimana? Nah ini digabung sama tadi yang bahasan di awal tahun ketika 9.000 kan saya pernah bikin konten prediksi ya? Prediksi. Konten. IHSG lagi tinggi-tingginya, berarti lagi kasar orang greedy nih. Nah kalau misalkan kata-kata Warren Buffett kan be fearful kan. Dari situ mulai siapin cash. Jadi kasarnya untuk cash sendiri misalkan dari aset allocation saham saya itu 100%. Nah biasa tuh saya nyimpen 10% sampai 20% untuk dry powder atau cash dari sahamnya tuh. Jadi bukan dalam bentuk emiten. Nah ketika lagi ATH kayak gitu kan kita nggak tahu nih kapan koreksi dan kapan ATH-nya bakal lanjut. Biasanya sudah mulai naikin, misalkan dari dry powder tadi naikin jadi 40%. Bahkan di titik-titik, nah titik-titiknya dari titik lagi saya ngambilnya. Misalkan dari sini udah ngelampaui, naikin dry powder jadi 30% misalkan. Terus naik lagi ke 9.000, turun naikin lagi jadi 40%. Walaupun jadi misalkan masih naik lagi, saya kan nggak tahu kan. Tetap ada saham yang masuk, cuma ketika turun jadi punya persiapan juga kayak gitu. Udah trimming aja gitu ya. Benar-benar. Dan ketika turun juga untuk masuknya kan perlahan tadi di harga berapa, dari modal misalnya tadi dry powder 40% masuk 20% dulu, masuk 10% dulu. Jadi aset alokasinya mainnya di sana sih. Oke. Ya lebih berarti ada lebih hati-hati juga ya, karena ada hedgingnya. Begitu udah ATH ya bisa dilihat aja, mungkin karena Kavaza juga udah lama kan di market, pasti udah paham lah gitu. Pas lagi ATH ya most likely akan koreksi dulu gitu. Oke, nah tadi kan Kavaza sempat mention juga kalau di portofolio yang core-nya itu banyaknya saham-saham yang emang big caps ya, saham-saham blue chip dan yang bagi dividen gitu. Nah, tapi apakah Kavaza kayak day to day-nya itu lebih ngarepin dari yang capital gain atau dari yang dividen sih? Secara kayak growth portofolio secara keseluruhan. Secara kalau saya termasuk yang meyakini juga nih, kalau capital gain return pasti lebih besar dibandingkan dividen. Cuma saya di porto sendiri tuh ada alokasi khusus dividen gunanya untuk, karena dividen tuh kas keras ya, atau liquidnya tinggi, jadi yaudah ini emang uang-uang untuk yang akhirnya jadi dry powder yang lebih gampang lah. Walaupun untuk saham-saham biasanya untuk dividen ya baik lagi ke komoditi. Jadi di porto sendiri tuh untuk saham khusus dividen bisa 20-40% lah kurang lebih. Itu khusus untuk kas, sisanya udah saham-saham growth aja, diputar capital gain biasanya. Berarti ya itu tadi dividen lebih ke hedging juga kali ya, karena kan supaya ada income terus lah ya, either mau sahamnya naik atau turun tetap kayak digaji gitu sama sahamnya. Nah, kalau kita ngomongin tadi kalau Kavaza sendiri dari portofolionya itu sebenarnya ada yang reksadana, ada dari US stock, ada dari kripto juga sebenarnya, jadi lumayan diversified ya. Tapi kalau untuk dana darurat sendiri, Kavaza itu lebih suka taruh di saham-saham yang kayak tadi dividen karena nanti eventually bakal kayak dapat gaji, atau lebih suka masukin ke deposito atau fixed income gitu sih? Karena kan kalau kita ngomongin sekarang lagi tinggi-tingginya ya rate-nya juga. Jadi mungkin kayak 5% ya. Iya,
Kalau dana darurat, mungkin karena dana darurat tuh kasarnya benar-benar darurat yang harus bisa diambil kapanpun. Saya tetap kalau itu cash sih, benar-benar cash pure ya? cash. Cuma biasanya berapa kali pengeluaran lah, kan biasa 3, 6 atau 12 katanya untuk pengeluaran dana darurat. Cuma tadi ada porsi untuk low risk investment selain kripto, saham US sama saham biasa. Nah, low risk investment tuh bisa reksadana. Nah, itu masuknya biasa reksadana pasar uang atau obligasi SBN biasa. Jadi kalau misalkan mau ngambil pun ya lebih gampang dan lebih stabil lah, lebih low risk kan jatuhnya. Iya. Oke, aku mau balik lagi nih. Tadi kan Kak Baza bilang kalau sebenarnya metode FCDST ini Kak Baza masih screening sendiri gitu ya. Nah, pas Kak Baza screening sendiri, yang pertama kali dilihat tuh apa sih? Apakah ada sektor-sektor tertentu yang kan kalau kita ngomongin sektor ya itu rotation kan gitu-gitu aja pasti tahu lah dalam kuartal berapa yang manggung tuh kira-kira apa. Atau Kak Baza ngelihatnya dari segi mana dulu sih sebelum ditambahin ke metode si FCDST ini? Ya tadi kayak di stock screener bisa kayak ROI 15% atau PBV. Jadi intinya berarti tetap cari saham yang murah ya? Cari saham, cara screeningnya. Saham murahnya dari tadi apakah harga sahamnya bagus atau perusahaannya bagus juga. Jadi emang kalau ini duanya masuk, maka pasti hasil metode bukan otomatis ya. Mayoritas pasti akan bagus karena bisa menyesuaikan. Misalkan kayak contoh Ades pun harga udah besar kan dia mungkin dari PBV nggak mungkin muncul nih dari stock screener karena dia udah di atas 4 atau bahkan berapa. Cuma fundamental atau value perusahaannya masih bisa mengimbangi. Nah biasa dari situ. Tapi misalkan yang tadi yang nggak dicoret atau yang nggak masuk tuh kalau perusahaan fluktuatif biasa ya. Profit kan profit itu salah satu yang paling fluktuatif lah selain cash flow kan. Nah karena profit fluktuatif mungkin kalaupun masuk, nah tadi masuknya ke spekulasi biasanya. Jadi balik lagi ke aset allocation-nya apakah ini kemungkinan bagus nih lagi naik tiba-tiba naik nih kan ada juga kan sektor-sektor yang profit sama revenue lagi naik banget. Pas naik tapi ini kayaknya lumayan fluktuatif untuk kenaikan profitnya, maka daripada alih-alih saya masukin ke kategori yang tinggi dengan alokasi tinggi pasti saya turunin juga. Jadi permainannya banyak dari sahamnya, valuasinya sama aset alokasi ini saling ngisi lah akhirnya di porto tuh. Oke. Nah Nah sekarang aku pengen nanya soal outlook IHSG menurut Kak Faza sendiri. Nah kan sekarang ini sebenarnya tadi yang aku udah mention juga masih banyak banget ketidakpastian ya, dan banyak orang juga yang ya ada yang lebih masuknya jadi kayak revenge trading karena udah kena drawdown yang dalam, tapi ada juga yang malah jadi takut gitu. Nah menurut Kak Faza sendiri IHSG ini bakalan masih menurut kayak dari secara teknikal atau fundamental atau terserah apa dari makro juga boleh, apakah masih ada kemungkinan kayak IHSG ini bakal drop lagi? Melihat kalau misalkan kita ngelihat dari indeks-indeks luar yang lain kan banyak yang udah TH juga ya. Jadi kayak apakah Indonesia ini bakalan kena snowball effect-nya atau IHSG ini bakal beda sendiri gitu? Kita ada di zona yang bahaya atau mungkin zona yang seharusnya udah agresif sih? Karena kan mungkin dari Kak Faza sendiri udah ngelihat banyak juga ya kayak yang tadi aku tanya juga kan secara fundamental banyak banget saham-saham yang murah yang mungkin berdasarkan metode FCDST mungkin itu udah ke checklistnya udah bagus banget gitu dan mungkin Kak Faza juga udah sempat agresif nyerokin pas lagi kemarin ini harganya lebih rendah lagi. Nah gimana menurut Kak Faza outlooknya? Nah balik lagi karena mungkin investor tugas kita kan balik lagi bukan untuk memprediksi apakah bakal terjadi A atau B gitu. Jadi emang tugas kalau misalkan saya sebagai investor fokusnya untuk menyiapkan aja. Misalkan emang ternyata naik, ya udah berarti kita di saham-saham yang ada di dalam yang kita hold emang bisa naik nih. Cuma misalkan ternyata turun, ya udah kita harus menyiapkan. Nah dari tadi bagian menyiapkannya karena saya juga paham di bagian teknikal, maka saya menyarinya titik-titik teknikal juga untuk menyiapkan. Misalkan koreksi kan kemarin sempat 6.400 nih. Kalau emang dilihat dari teknikal ada kemungkinan dia koreksi dulu ke bagian bawah nih. Kalau emang benar turun, cuma misalkan lanjut, emang ada kemungkinan di resisten di atas juga ada lagi nih di 6.500 atau 6.900an kalau nggak salah. Nah dari situ kita sebagai investor bukan ini harus turun atau naik ya, ini turun harus naik, cuma kita harus menyiapkan aja. Misalkan turun, ya udah kita siap, udah punya cash belum nih untuk masuk di saat lagi koreksi, dan ketika naik udah siap belum nih, misalkan taunya harganya kemahalan dan berani untuk take profit, jangan serakah juga kan. Kadang udah naik biarin aja dulu, ternyata akhirnya langsung drop lebih turun dari parah lagi kan. Nah jadi ya untuk investor saya biasa menyarankan kita harus paham alasan kita beli. Kalau kita paham alasan beli, ya udah mau nggak mau ketika lagi pasar euforia ataupun pasar lagi crash, kita akan paham juga alasan jualnya. Iya benar. Mau market kayak gimana pun bakal lebih tenang lah kasarnya, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Nah Kak Faza kan udah masuk di market udah dari 10 tahun yang lalu ya. Berarti udah ngerasain ya perjalanannya udah cukup panjang lah ya. Nah menurut Kak Faza sebenarnya apakah semua orang tuh harus mau investasi regardless dari kayak modal mereka mungkin Kak Faza mulai dari zaman kuliah berarti ya. Apakah ya anak-anak yang mungkin masih kuliah atau baru lulus kuliah atau mungkin bahkan masih SMA, kapan sih harus mereka mulai investasi? Kalau saya selalu menyarankan investasi harus mulai secepat mungkin. Karena saya sendiri tuh mulai dari modal kecil biasa 200 sampai 300 ribu kalau waktu kuliah. Itu juga hasil jualan yang kadang naik kadang enggak, jadi ngikutin lah. Nah untuk saran awal tuh
masuk investasi biasanya saya mulai misalkan dari tadi masih under 500.000 lah. Baiknya ke reksadana. Soalnya misalkan ke saham kayaknya untuk di bawah saham-saham yang bagus blue chip kayak gitu udah di atas 400.000 ya untuk satu lotnya. Jadi daripada nyari-nyari saham gorengan lebih baik masukin dulu ke reksadana, dikumpulin. Karena saya merasa investasi dulu lah. Kan biasa abis masuk investasi ngecek mulu nih aplikasi naik atau turun. Nah dirasa-rasa dulu. Mungkin kalau dirasa udah cukup, mungkin bisa mainin alokasinya. Kayak tadi 100% reksadana misalkan awal masuk, cuma lama-lama aduh saya pengen belajar saham nih, kayak gimana saham ya, masuk 20% dulu. Reksadana berarti 80% dan diputar kayak gitu terus. Soalnya investasi itu emang utamanya untuk jangka panjang dan snowball juga dalam jangka panjang. Saya pernah ngitung-ngitung biasalah, misalkan nabung 1 juta sebulan untuk capai 1 miliar pertama tuh. Misalkan tanpa investasi itu butuh 80-an tahun kalau gak salah. Itu kan udah lebih dari satu timeline hidup ya. Nah tapi misalkan investasi ke yang returnnya gak terlalu gede lah, 6% aja misalkan obligasi itu kepotong langsung 28 tahun. Berarti kurang lebih 50 tahunan hilang kan misalkan investasi. Nah menariknya juga dari 1 miliar yang didapat itu 1 juta per bulan, 20%-nya itu cuma dari modal kita store, sedangkan Paretonya 80%-nya itu hasil menggulung hasil investasinya. Compoundingnya. Jadi semakin cepat emang harusnya semakin baik sih untuk investasi. Berarti dengan modal berapapun juga untuk mulai. Tapi mungkin untuk yang pertama kali masuk investasi jangan langsung terjun ke saham ya. Karena ya kalau misalkan apalagi dengan modalnya masih kecil ya bisa ditumbuhin dulu aja kali ya kebiasaan si investasinya, bisa dari reksadana, mungkin dari obligasi yang tadi udah dibilang habitnya dulu bener, karena compounding ya emang harus as early as possible kan sebenarnya. Nah kalau dari Kak Faza sendiri ada gak sih kesalahan-kesalahan yang mungkin kayak jadi pelajaran besar banget gitu ya, akhirnya Kak Faza tuh bisa lebih objektif ke depannya kayak sampai sekarang, mau ada noise, mau ada orang-orang yang mungkin di luar sana bikin FOMO tapi tetap stay on track gitu, tetap sesuai dengan apa yang dipercaya sama Kak Faza berdasarkan hasil analisa sendiri. Di portfolio kalian saat ini, kalian lebih heavy di saham-saham yang punya dividen gede atau justru saham-saham yang bisa kasih kalian capital gain yang lebih tinggi? Coba tulis kalian lagi hold saham apa di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk kalian manfaatin fitur pantau saham dividen di aplikasi Ajaib. Itu utamanya yang paling crash pasti ngerasa crash berapa kali. Dan sebenarnya yang lebih parah dari crash tadi mengikuti orang lain, misalkan pom-pom akhirnya kena noise segala macam. Ini masuk nih, akhirnya masuk dan harganya biasa kan kalau berita udah ramai itu harga tuh minimal dari tengah ke atas. Udah telat lah misalkan masuk ya, kita retail yang mungkin masih pemula bakal masuk kan, dan udah jadi akhirnya aja gitu orang-orang aja dan turun. Nah dari situ akhirnya ini kalau harus ngikutin orang mulu, saya juga kayaknya nggak akan berkembang nih, makanya akhirnya belajar. Saya juga ngikuti banyak kelas gathering lain-lain tuh untuk memahami walaupun mentor saya melakukan ini tapi belum tentu saya melakukan hal yang sama, karena mungkin caranya beda nih. Karena saya cukup meyakini juga kalau masalah keuangan kan sebutnya psikologi of money kan. Nah money itu atau uang itu sebagai art atau seni. Jadi walaupun ada cara yang ABC, pasti tiap orang bakal beda. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi di situ sih biasanya. Berarti awal kesalahan dari Kak Faza ya mungkin keikutan ikut orang ya, ikut FOMO juga. Nah tapi kalau Kak Faza sendiri misalnya ada yang nanya ke Kak Faza gitu ya, untuk pertama kali mau belajar saham nih, misalkan dia udah ada habit investasinya tapi pengen masuk ke saham, Kak Faza bakal minta orang ini untuk belajar dari mana dulu sih? Kalau belajar tetap harus dari mindset saham dulu nih. Misalkan saya selalu bilang saham itu beli saham sedangkan beli bisnis. Karena di balik lembaran saham ada bisnis kan yang bekerja di belakangnya. Misalkan kita beli BCA, ada M-Banking, ada operasional karyawan yang bekerja di belakangnya. Jadi logiknya misalkan paham, beli saham ini beli bisnis, mau dalam turunannya nanti gimana pun pasti akan paham lah. Karena secara logik misalkan nih, ada perusahaan yang menghasilkan profit 100 miliar dan dihargai sahamnya Rp1.000. Ketika perusahaannya baik dan harganya naik jadi profitnya naik jadi 300 miliar, 500 miliar, rasanya nggak mungkin kan harganya akan tetap sama di 1.000 nih pasar menghargai. Jadi kayak dari logiknya di situ dulu, value-nya dicari, bisnis yang baik pasti kayak gitu. Karena misalkan kita masuk ke analogi yang paling mudah, misalkan punya bisnis coffee shop sama teman-teman aja. Misalkan kita punya dengan modal 2M tetapi kita bisa menghasilkan profit 500 juta. Nah ternyata karena kita paham nih untuk bisnisnya diputar terus, lama-lama profitnya bisa jadi 1 miliar atau 2 miliar. Dividen kita kan makin gede kan. Jadi intinya kalau kita semakin paham bisnis, semakin bagus value bisnisnya, pasti jangka panjang juga bakal dampaknya impactnya ke kita lagi sih. Berarti kalau ada yang baru mau belajar saham justru pelajari dulu bisnisnya masing-masing ya. Berarti lebih ke secara fundamental dan gak cuman sebatas di angkanya doang mungkin ya, tapi lebih ke dibedah lagi secara bisnisnya kayak gimana supaya lebih get in touch lah ya sama bisnisnya, bisa bedah dan emang benar-benar paham gitu mereka tuh beli apa.
Oke, ini one last question nih buat Kak Faza. Kan Kak Faza ini sebenarnya metode FCDST-nya ini udah proven ya, udah dipakai juga selama bertahun-tahun. Nah, tapi pernah nggak sih ada dari yang Kak Faza masuk nih misalkan sahamnya dan udah dikonfirm juga dengan metode FCDST, pernah nggak sih ada trade ataupun kayak saham yang gagal gitu dan eventually harus cut loss? Pasti ada. Jadi sebenarnya karena tadi saya masuk ke belajarin asset allocation juga. Yeah. Nah, jadi pentingnya metode FCDST itu apa ya? Mungkin bisa disebut kayak ramalan cuaca nih. Jadi ramalan, cuma kan ramalan cuaca bukan benar ramalan kan. Lebih ke arah mereka tuh ada pengambilan data dari banyak, terus akhirnya dimasukin dan dikira-kira, mengira-ngira mensimulasikan kalau dalam beberapa waktu bisa jadi hujan, bisa segala macam. Nah, untuk metode FCDST ini mungkin karena tadi saya backgroundnya anak teknik, saya biasa mensimulasi data, mengambil data dan proyeksi, akhirnya cuma di sini saya translasikannya ke growth dari perusahaan. Jadi misalkan ternyata dalam jangka panjang, ternyata nggak sesuai nih sama hasilnya, ya udah berarti emang nggak bagus aja. Nah, cuma beberapa poin atau concernnya, misalkan pasar lagi crash nih, terus hasilnya juga turun, nah itu kurang masuk karena pasarnya lagi buruk. Kecuali misalkan pasar lagi normal, tapi harganya turun, nah ini jelas berarti kan, emang ada salah iya. analisis nih. Kalau salah analisis, tadi saya menyebutnya trailing stop sih, trailing stop atau cut loss, udah bakal dijual aja di berapapun. Jadi emang harus disiplin objektif, aja harus ya. disiplin, harus nerima lah. Misalkan salah analisis ya udah salah analisis kayak gitu. Oke, berarti ya emang gak ada formula yang kayak 100%. dewa banget Betul, dan 100% bener ya. Walaupun dari FCDST mungkin udah mencakup semuanya juga ya, dari fundamental, dari growth-nya, bahkan ada teknikalnya juga, asset allocation juga, dan Kak Faza juga kan dengan pengalaman 10 tahun di market pasti udah bisa ya, udah paham juga kira-kira saham apa sih yang ada waktunya manggung dan rotation-rotationnya udah lebih kenal juga dengan sahamnya. Tapi tetap aja kali ya nggak ada yang metode yang pasti bener dan pasti cuan gitu. Mungkin sedikit tambahan, misalkan karena kita sebagai retail atau individual investor, saya biasa bilang tuh kelebihan kita tuh kita bisa masuk ke saham sebelum berita rame nih. Jadi kayak tadi metode FCDST, kenapa tetap masuk nih untuk saham-saham yang jarang diomongin ya, karena kita melihat dari value-nya bagus, kita nggak peduli dengan judge dalam jangka berapa bulan, misalkan ada nilai-nilai segala macam, karena kita yang nilai diri sendiri gitu. Jadi balik lagi kenapa bisa mengikuti bukan mengikuti zaman, bisa dalam berapa aspek, karena kita fokus di kita sendiri dan kita nggak pembandingnya diri kita lah. Jadi misalkan kita bagus, ya udah dari kita sendiri kayak gitu. Okay. Kalau ada closing statement dari Kak Faza buat teman-teman yang nonton semua, boleh nggak kasih satu statement aja? Saya sering bilang kalau asset allocation, kalau nggak lebih penting, dia sama pentingnya kayak stock picking. Jadi sebenarnya di atas investasi daripada memilih-milih saham, kita fokus di money management dulu. Karena kalau money management mau dalam keadaan euforia atau dalam crash pun kita akan lebih tenang lah kasarnya. Karena toh balik lagi tujuan investasi kan untuk ketenangan juga kan. Jadi jangan fokus nih harus nyari yang buat cuan cepet nih, buat yang multi bagger segala macam. Kalau ternyata dalam jangka panjang kita nggak tenang kan buat apa juga gitu akhirnya. Jadi difokuskan di sana sih. Oke, berarti money management itu paling penting ya. Oke, thank you so much Kak Faza udah ngobrol-ngobrol dan jelasin metode yang kayaknya nggak pernah dibahas sama orang lain juga nih. Jadi ada new knowledge dan new insight juga buat aku, dan semoga teman-teman semua juga bisa dapetin insight dan ilmu yang menarik dari Kak Faza hari ini. So, thank you once again Kak Faza, and thank you buat teman-teman yang udah nonton. So, kalian udah siap belum nih membangun portofolio yang terukur, berbasis data dan juga beat the market? Langsung aja mulai langkah investasi pertama kalian di aplikasi Ajaib Investasi. Jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video di Ajaib selanjutnya.